Ya, haleluya sahabat Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hari ini Sabtu kedua ya, Sabtu kedua kita eh, melaksanakan doa pagi bersama-sama dengan Gate NCC. Tak terasa 55-56 menit kita dalam hadirat Tuhan. Dan harapan kita memulai hari ini di dalam hadirat Tuhan, sepanjang hari ini kita terus berada dalam hadirat Tuhan, amin. Terus kita berada dalam hadirat Tuhan. Untuk melakukan hal seperti ini tidak mudah. Tapi anehnya, kalau kita ada sesuatu yang mendesak kita, jam berapapun kita bisa bangun. Misalnya orang yang bekerja di pasar, tukang tibo, jam 3, jam 4 bisa bangun. Padahal sebelumnya tidurnya jam 12. Tapi untuk perkara-perkara kekekalan, kita susah. Kita kompromi. Artinya orang-orang seperti ini belum menghayati realita kekekalan. Dan pernahkah terlintas di benak kita, kalau kita mati nanti mau kemana? Ujian yang barusan kita sampaikan ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kita kalau hanya sekedar menyanyikan tapi tanpa mengerti makna esensi dari kita menyanyikan lagu tersebut, minta maaf, percuma. Yang jadi pertanyaan, saat ku pulang kemana? Karena di bumi ini kita apa? Kita tidak pernah memperkarakan hal itu. Kita tidak benar-benar mempercayai adanya realitas kekekalan. Jangan kita berpikir, nanti berbicara mati nanti, pamali, kita kan masih hidup, apalagi kita masih muda. Janganlah bicara kematian. Tapi di pengkhotbah katakan apa yang harus kita nantikan hari apa? Hari kematian kita, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu mari kita belajar menggali terus kebenaran firman Tuhan. Jangan mencari firman yang hanya seenak kita, untuk kita dengar, untuk daging kita nikmati, tidak mengubah kehidupan kita. Jangan kita berpikir, nanti. Jangan dulu mau berpikir nanti kalau mati mau kemana. Nanti, dan ada juga yang tidak percaya nantinya ya mau ke surga atau ke neraka, bahkan tidak percaya ada surga dan neraka. Wah, lebih bahaya lagi. Jangan juga ada yang berpikir bahwa nanti kan Tuhan tentukan. Menganut sistem predestinasi, menganut pola Calvin. Bahwa Tuhan sudah tentukan siapa yang nantinya selamat, siapa yang tidak. Wah, kalau Tuhan kita Allah seperti itu tidak adil. Saya meyakini Allah kita Allah yang begitu adil dalam tatanannya. Amin. Semua orang harus mempertanggungjawabkan. Jadi yang dimaksud dengan dalam Roma 8 ayat yang ke-20, ayat yang ke-29 30 itu lebih kepada Allah menentukan, yaitu melalui Yesus Kristus kita menerima keselamatan. Tapi semua tergantung respon kita. Mari sahabat Bapak Ibu, dalam renungan doa pagi kali ini, kita menyadari ada yang namanya realitas kekekalan. Jadi renungan harian biasanya ada kan setiap pagi. Jadi khusus setiap hari Sabtu kita ada doa pagi, tidak ada lagi renungan harian. Melainkan renungan harian Kristen setiap pagi itu yaitu renungan sama-sama kita merenungkan setelah dalam doa pagi. Amin. Mari renungan kita hari ini ya Sabtu 17 September 2022, mari kita menghayati realitas kekekalan. Kemarin hari saya mendengar teman saya, sahabat saya yang pernah menjadi
rekan pada waktu kerja lalu, waktu saya bekerja, umurnya ya sekitar 30, enggak tahu kalau misalnya enggak, ya kurang lebih 30-an. Kemarin, maksudnya kemarin meninggal, kemarin mati. Ada anak masih kecil. Istrinya juga masih muda karena dia juga masih muda. Saya merenungkan terus, Tuhan, iya ya. Dan kita juga pasti pernah memikirkan hal ini, gitu. Pernah memikirkan hal ini bahwa apa? Ada orang yang kelihatannya sehat-sehat, masih muda gitu. Aktif, giat melayani, tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Rekan saya gembala pun sama. Usianya hanya berbeda 2 tahun dengan saya. Tahun lalu dipanggil pulang. Tahun lalu mati, tahun lalu ya. Mati. Aktif melayani. Tidak ada yang tahu waktu kita kapan, tapi masing-masing pribadi lepas pribadi kita telah memegang nomor antrian kematian kita. Ini kita harus menyadari realitas kekekalan. Kapanpun kita bisa dipanggil mati. Tapi pernahkah kita memperkarakan hari kematian kita nantinya? Jadi bukan berarti, artinya begini ya sahabat Bapak Ibu, jangan kita lebih memperkarakan aduh matinya seperti apa, matinya bagaimana, ataupun matinya kapan. Tapi lebih kita mempersiapkan kalau kita mati nanti mau kemana, itu yang pokok. Karena kita manusia ini manusia yang abadi, walaupun tidak ada yang abadi dalam kesementaraan ini. Tapi kita manusia ini makhluk yang abadi. Di saat kita mati, kita menghadap tata pengadilan Kristus. Di situ kita akan gentar segentar-gentarnya menerima vonis dari hakim yang adil, Yesus Kristus. Pernah tidak kita memperkarakan hal ini? Pernah tidak kita memperkarakan hal ini, sahabat Bapak Ibu? Kita harus memperkarakan realitas kekekalan ini. Karena di saat kita mulai memperkarakan realitas kekekalan, selalu dalam pikiran kita akan memiliki yang namanya kewaspadaan. Berjaga-jaga. Justru itu firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jaga. Orang yang tidak menghayati realitas kekekalan hidupnya tidak akan mau berjaga-jaga, sahabat Bapak Ibu. Walaupun kita seringkali mendengar jaga-jaga, jaga-jaga. Seperti halnya musim penghujan, orang yang tidak menyadari bahwa kapan saja bisa hujan saat ini. Waktu membawa kendaraannya itu roda 2 motor, bagasinya itu kosong. Tapi kalau orang menyadari bahwa, waduh ini cuaca panas tapi bisa saja nanti hujan. Pasti berjaga-jaga di jok motornya, pasti ada jas hujan. Tapi orang yang tidak menghayati, tidak menyadari bahwa sebentar itu bisa hujan, ya tidak mempedulikan hal itu. Waktu doa puasa hari Kamis ya, jangan sampai penyesalan itu terjadi di saat kita ditata pengadilan Tuhan. Untuk itu mari kita benar-benar menghayati realitas kekekalan yang ada. Amin. Haleluya. Kita mau menghayati realitas kekekalan yang ada supaya di saat kita menghayati realitas kekekalan yang ada, kita terus memiliki satu perasaan yang terus berjaga-jaga. Waduh, aku belum berkenan nih di hadapan Tuhan. Supaya di saat kita sesuai dengan pujian tadi, kalau kita menghayati realitas kekekalan, kita berjaga-jaga, maka saat ku pulang ke rumah Bapa ya, hanya Yesus yang kau miliki menjadi hakim yang adil, yang dapat memvonis aku berkenan, bukan karena hanya sekedar percaya dan mengaku dengan bibir, tapi yang dimaksud dengan percaya itu ada tindakan kita. Tindakan kita. Sahabat Bapak Ibu, nanti kita terus ya belajar. Terus belajar melalui doa pagi. Dan renungan pagi setiap pagi hari. Kita terus belajar. Supaya bagaimana kehidupan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan.
Sehingga saat kita nanti mati, kita bisa diterima oleh Tuhan. Nanti deh, ada waktunya juga doa puasa atau hari Sabtu terus akan kita belajar. Begitu juga dengan ibadah raya New Chapter ya, kita terus belajar. Agar kita berkemas dari sekarang, amin. Agar kita berjuang untuk serupa dengan Yesus. Haleluya. Jadi itu renungan singkat pagi hari ini yang bisa kiranya dapat menyadarkan kita ya. Jangan berpikir, masih pagi masa mendengar hal yang begini. Itu mulai daging lagi itu bergejolak sebetulnya. Tapi kalau kita menyadari pagi ini pun kita bisa dipanggil pulang. Artinya kapanpun kita sebetulnya bisa mati. Tapi pulang kemana? Ke rumah Bapa? Bapa yang mana? Bapa yang di surga atau Bapa? Itu iblis. Nah ini pilihan kita. Kita mau tetapkan pilihan kita sejak sekarang. Untuk itu jangan kita merasa pamali dan lain sebagainya. Kaku telinga kita untuk mendengar yang namanya berita kematian. Karena kabar baik adalah berita kematian. Karena di saat orang meninggal berakhir segala sesuatu dan sesuai pengkhotbah itu yang harus kita nantikan. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Orang-orang yang tidak menyadari realitas kekekalan maka setiap kali mendengar kata kematian takut. Karena apa ya? Merasa belum layak, tapi anehnya merasa belum layak tapi tidak mau berjuang untuk layak. Nah ini bahaya. Ingat, kekudusan itu bukan satu hal yang mistis, berdoa minta dikuduskan kemudian kudus. Kekudusan, kesucian itu adalah proses hidup. Proses hidup, wah lebih panjang lagi nih kalau kita bicara. Tapi untuk pagi hari ini mari kita menyadari adanya yang namanya realitas kekekalan. Agar hari ini kita terus berjaga-jaga. Ya kapan saja saya bisa dipanggil pulang, saya harus berubah, saya harus berjuang. Oke sahabat Bapak Ibu, kita pribadi mengasihi sahabat Bapak Ibu, sampai jumpa ya pada besok hari. Sahabat Bapak Ibu, besok hari ada ibadah raya New Chapter jam 10 pagi, yang bisa hadir silahkan hadir di Perum Lintas Matukas Blok E nomor 18 ya, Maps-nya itu New Chapter Community. Dan kalau misalnya yang tidak bisa hadir, sahabat Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online secara online di akun YouTube New Chapter Community, akun FB New Chapter ataupun page, ada page halaman FB New Chapter Community ya. Bisa silakan. Dan juga sahabat Bapak Ibu mohon support, subscribe, klik tombol lonceng notifikasi untuk akun YouTube New Chapter ya. Jadi kalau misalnya yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung bisa ikuti online di akun FB dan di akun YouTube. Ada akun halaman juga FB, bisa silakan diikuti. Demikian sahabat Bapak Ibu, kita akan berjumpa besok hari. Besok hari dalam ibadah raya New Chapter kita ini temanya ini kita anak Allah. Apa iya? Kita anak Allah, apa iya? Atau apa iya kita ini sudah menjadi anak Allah? Apa iya kita sudah berkeadaan sebagai anak Allah? Temanya menarik. Saya besok yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berjumpa lagi besok ya. Yang bisa hadir, saya undang untuk hadir di Perum Lintas Matukas Blok E nomor 18. Sekali lagi Maps New Chapter Community. Yang tidak bisa hadir, yuk sama-sama kita mengikuti ibadah secara online ya. Tetap dengan sikap hati berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, kita segera tutup ibadah doa pagi bersama dengan Gate NCC pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, nantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekarang hingga Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Dan kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu, sampai jumpa ya besok hari ya. Sampai jumpa besok hari, dan juga minggu depan juga tetap ada doa puasa hari Kamis jam 6:30 malam. Dan juga doa pagi hari Sabtu jam 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless.